Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mata kuliah Audit Sistem Informasi mengenai Audit Application Control. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rifki Najudin Hilmi, dan rekan saya, Diva Putri Siviani. Nah, pada slide pertama ini terdapat pengertian dari sistem informasi. Nah, sistem informasi ini merupakan kumpulan-kumpulan elemen ataupun sumber daya dan jaringan prosedur yang saling berkaitan secara terpadu, terintegrasi dalam suatu hubungan hierarki tertentu. Nah, audit ini adalah suatu proses pengumpulan ataupun penilaian bahan bukti tentang informasi yang menentukan melaporkan kesesuaian informasi dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan atau dilakukan oleh orang yang berkompeten atau independen. Selanjutnya ada pengertian dari pengendalian boundary control. Menurut Ron Weber, pada tahun 1999 ini, subsistem boundary menghubungkan antara user dengan sistem komputer dengan komputer itu sendiri dan mengendalikan sifat dan fungsi pengendalian pada akses tersebut. Setelah tadi menjelaskan tentang pengertian boundary control, selanjutnya boundary control ini mempunyai 3 tujuan. Yang pertama ada untuk memastikan bahwa pemakai komputer itu adalah orang yang mempunyai wewenang. Yang kedua, untuk memastikan bahwa identitas yang diberikan oleh pemakai itu benar. Dan yang terakhir, untuk membatasi tindakan yang dapat dilakukan pemakai untuk menggunakan komputer ketika melakukan tindakan otorisasi. Terdapat beberapa kontrol yang diimplementasikan dalam pengendalian batasan. Yang pertama adalah pengendalian kriptografik. Pengendalian kriptografik ini dibuat untuk melindungi kerahasiaan data dan untuk mencegah modifikasi data yang tidak berwenang. Hal ini dapat dilakukan untuk mengubah data atau clear text menjadi kode atau cryptograms agar tidak memiliki arti bagi yang orang tidak menguraikannya. Terdapat 3 yang teknik yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah transposition shippers, posisi karakter data, substitution shippers, artinya mempertahankan posisi karakter yang ada tetapi menyembunyikan identitas karakter. Yang ketiga adalah product shippers. Product shippers menggunakan kombinasi antara metode transposisi dan substitusi. Dan yang kedua adalah pengendalian akses atau akses control. Pengendalian akses mempunyai membatasi penggunaan sistem informasi hanya kepada pengguna yang berwenang, membatasi tindakan yang dapat dilakukan pengguna, dan memastikan bahwa pengguna hanya melakukan pada komputer yang asli. Nah, di situ dalam pengendalian akses biasanya ada berupa identifikasi atau autentikasi, object resource, hak istimewa atau action privilege, dan terakhir ada kebijakan pengendalian akses. Yang ketiga dalam kontrol pengendalian batasan adalah audit trail. Audit trail adalah salah satu fitur dalam suatu program yang mencatat semua kegiatan yang dilakukan setiap user dalam suatu tabel log. Secara rinci, audit trail secara default akan mencatat waktu user data yang diakses dan dalam berbagai jenis kegiatan oleh penggunanya. Nah, dasar ide membuat fitur audit trail adalah menyimpan histori tentang suatu data yang dibuat, diubah ataupun dihapus dan oleh siapapun, serta bisa menampilkan secara kronologis. Dengan adanya trail ini, semua kegiatan yang berada di program bisa terdeteksi dengan aman dan yang bersangkutan juga bisa dicatat dengan baik secara trailnya. Dan yang terakhir adalah existence control. Jika boundary system itu gagal, pengguna tidak akan bisa masuk ke sistem. Kegagalan tersebut bisa terjadi dalam bentuk berbagai jenis atau tingkat. Existence control dirancang dengan tujuan untuk menjaga jika aktivitas user itu terhenti karena suatu sebab kegagalan yang ada. Akses itu tidak bisa diproses lebih lanjut demi menjaga data atau integritas program yang sudah ada tersebut untuk mengamankan aset yang ada. Lalu kita masuk ke pengendalian masukan dan proses. Kenapa sih kita membutuhkan pengendalian input atau misalkan proses? Karena kalau misalkan kita membutuhkan pengendalian input, karena input itu merupakan salah satu sistem dalam
sistem dalam komputerisasi yang paling krusial dan banyak mengandung resiko. Resiko yang dihadapi misalkan data transaksi yang dilakukan oleh pemakai itu salah. Dan yang kedua, kesalahan pengisian dengan kesengajaan itu bisa disalahkan. Dan penulisan yang tidak jelas juga menjadi faktor utama dalam kegagalan sistem. Nah, dalam pemasukan atau proses data ini ada cara-caranya. Cara-cara yang pertama ada batch system. Cara pengendalian input atau proses ini dilakukan dalam sistem batch, dilakukan pada tahap data capturing, terus batch data preparation, batch data entry, dan validation. Pengendalian input sistem online bisa secara real time, bisa dilakukan pada tahap entry data atau validation. Yang kedua adalah pengendalian bersifat prevention, artinya bersifat preventif, yang misalkan kita sudah menyiapkan manual atau buku pedoman untuk cara memasukkan data-data ke file komputer. Dan yang ketiga adalah pengendalian bersifat detection. Contohnya pengendalian intern detection adalah menggunakan validasi PIN, Face ID ataupun kode atau account ID yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pengendalian bersifat correction. Pengendalian ini bersifat correction objektif, perlu disusun prosedur pembetulan data apabila ternyata terdapat ada data yang salah atau data yang lolos. Dan yang pengendalian atas pengolahan atau processing lebih jelasnya adalah pengendalian intern. Pengendalian intern untuk mendeteksi jangan sampai data atau khususnya data yang sudah valid menjadi error karena adanya data yang salah. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan terjadinya error adalah kesalahan logika program, salah urutan program, atau ketidakpaduan antara program yang lama dengan program yang baru, ataupun kesalahan teknis yang lainnya seperti memasukkan data yang salah atau secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan yang terakhir adalah pengendalian keluaran dan database. Pengendalian keluaran atau output. Menurut bahasa lama, pengendalian keluaran dimaksudkan untuk menetapkan bahwa data yang diproses, pendeteksian kesalahan setelah pemrosesan selesai dilakukan dan bukannya adalah lengkap, akurat, dan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak serta tepat waktu. Dalam SA seksi 314, IAI menyatakan bahwa pengendalian keluaran didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa hasil pengolahan adalah cermat. Yang kedua, akses terhadap keluaran dibatasi hanya bagi karyawan yang telah mendapatkan atau membuat otorisasi. Yang ketiga adalah keluaran disediakan secara tepat waktu bagi karyawan yang telah mendapatkan otorisasi yang semestinya. Dan yang keempat adalah pengendalian keluaran dalam sistem online dirancang untuk memberikan keluaran diterima oleh satuan usaha. Nah, selanjutnya adalah ada jenis-jenis pengendalian yang termasuk dalam pengendalian keluaran menurut Vassar, Hellier, dan Lin tahun 1990 adalah satu. Yang pertama adalah rekonsiliasi keluaran dengan masukan dan pengolahan. Rekonsiliasi memungkinkan untuk memperoleh jaminan bahwa masukan telah diproses dengan benar sehingga hasilnya pun benar. Rekonsiliasi seharusnya dilakukan oleh grup kontrol dan departemen pemakai baik dengan menggunakan laporan rekonsiliasi yang telah terprogram maupun secara manual dengan membandingkan jumlah-jumlah pengendalian masukan secara input atau output control. Di samping itu juga transaction log juga harus dibandingkan dengan catatan setiap alat keluaran secara reguler. Dan yang kedua adalah penelaahan dan pengujian hasil-hasil pemrosesan. Nah, hasil-hasil pemrosesan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelaahan, penyelidikan dan pengendalian terhadap laporan-laporan tentang ketidakberesan yang terjadi, yang maksudnya itu adalah laporan pengecualian atau exception report yang biasanya dilakukan oleh control group. Yang kedua, membandingkan keluaran dengan dokumen asalnya, dokumen yang sebelumnya. Yang keempat adalah daftar revisi file-file induk yang harus ditelaah secara hati-hati. Biasanya itu mencakup file-file yang dinilai tidak normal ataupun adanya kesalahan ataupun yang tidak biasa. Yang keempat adalah semua data yang salah harus tetap tersimpan dalam file. Yang ketiga adalah pendistribusian keluaran. Pendistribusian keluaran apabila organisasinya
memungkinkan juga dilakukan untuk grup kontrol dan mencakup hal yang sebagai berikut. Yang pertama, keluaran didistribusikan hanya kepada para pemakai yang memiliki otorisasi. Dan yang kedua adalah pendistribusian keluaran dilakukan secara tepat waktu. Dalam sistem batch para pengguna memang menyadari adanya penundaan sejak saat input disiapkan sehingga pemrosesan dan menjadi keluaran. Akan tetapi mereka memiliki persepsi mengenai beberapa lama yang bisa mereka tolerir. Lewat dari periode tersebut, para pengguna bisa jadi kehilangan kesempatan dalam pengambilan keputusan. Nah, keluaran yang didistribusikan hanya keluaran yang diperlukan saja. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk tujuan ini misalkan dikemukakan oleh Weber tahun 1988 dalam bentuk penilaian penyajian presentation control, di mana informasi disajikan kepada pengambil melalui subsistem keluaran tertentu sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut secara efektif. Dan yang keempat adalah pengawasan terhadap catatan atau record retention. Hal-hal yang harus dilakukan dalam pengendalian output terdiri dari prosedur-prosedur dan teknik-teknik pengendalian untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah mencocokkan data output khususnya total pengendalian dengan total pengendalian sebelumnya yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah mereview data output untuk melihat kelayakan dari data tersebut. Yang ketiga adalah mengendalikan data input yang ditolak oleh komputer selama pemrosesan. Yang keempat adalah mendistribusikan laporan-laporan output ke departemen pemakai tepat pada waktunya. Lalu menurut Weber tahun 1988 pengendalian database dapat disebutkan sebelumnya dimaksudkan untuk mencegah, yang pertama adalah untuk mencegah agar akses dan penggunaan data-data yang tidak ada otorisasinya tidak bisa dibuka. Yang kedua adalah agar program-program itu dapat memberikan jaminan bahwa fungsi database itu yang digunakan bisa berfungsi secara akurat dan lengkap. Yang ketiga adalah untuk menjaga privasi data. Yang keempat adalah untuk mencegah agar data tidak hancur atau hilang. Yang kelima adalah untuk mengetahui aktivitas apa saja yang terjadi dalam data tersebut. Yang keenam adalah untuk dapat mengembalikan ke dalam sistem apabila kehilangan akses dan pengguna database yang tidak ada otorisasinya. Nah, jenis-jenis pengendalian yang terdapat di pengendalian database adalah yang pertama adalah pengendalian akses, yang tujuannya yang dicapai dari pengendalian ini adalah bahwa seseorang dapat mengakses bagian-bagian data dari data tersebut atau tidak dapat mengaksesnya. Untuk maksud dari hal tersebut adalah yang pertama akses terdapat nama, akses yang dapat digunakan itu harus ada namanya. Yang kedua adalah akses terhadap isi, di mana seseorang dapat atau tidak dapat mengakses dari data tersebut tergantung dari isinya. Yang ketiga adalah akses terhadap konteks, di mana seseorang dapat atau tidak dapat mengakses sumber data tersebut tergantung dari konteks data yang di atas tersebut. Misalkan untuk petugas A tidak dapat mengakses pegawai yang mempunyai gaji misalnya 15 juta per bulan, kecuali apabila petugas A tersebut adalah mengerjakan fungsi tersebut sesuai dengan pekerjaan pegawai yang gajinya 15 juta. Yang kedua adalah pengendalian aplikasi perangkat lunak. Dalam hal ini, program yang digunakan disertai dengan fasilitas untuk melindungi integritas data, untuk melindungi juga bagaimana data tidak hancur maupun sengaja maupun tidak sengaja. Yang ketiga adalah pengendalian simultan atau concurrency control. Salah satu alasan penggunaan database adalah kemungkinannya para pengguna untuk mengakses sumber data yang sama pada saat yang bersamaan atau secara simultan. Dalam sistem komputer tersebut, misalnya dalam hal perusahaan memilih beberapa point of sales atau POS, maka pada saat yang bersamaan tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa POS melakukan pemutakhiran data secara bersamaan. Misalnya mengurangi jumlah persediaan karena di tempat-tempat tersebut terjadi transaksi yang terjadi selama bersamaan dan banyak. Nah, dalam hal ini diperlukan penggunaan dengan menggunakan teknik lockout. Sebagaimana dibahas pada sebelumnya, teknik inilah yang menurut Weber disebut pengendalian simultan atau concurrency control. Yang keempat adalah pengendalian kriptografi. Tujuan dari
Pengendalian ini adalah untuk melindungi integritas database dan untuk membuat transfer antar data antara satu komputer ke satu komputer lainnya yang menjadikan pengendalian kriptografi ini lebih aman. Yang kelima adalah pengendalian penanganan file. Tujuan dari ini adalah mencegah kerusakan terhadap data yang disimpan di dalam media dimanapun yang digunakan oleh para pemakai dan pemakai itu bisa mengakses data tersebut yang secara bersamaan. Nah, teknik-teknik yang digunakan antara lain adalah penggunaan label internal yang hanya dibaca oleh komputer dan memerlukan program aplikasi tertentu untuk menguji header dan trailer label internal tersebut. Penggunaan file-file yang berbeda, menggunakan tanggal pemusnahan file guna menghindari data di overwrite sebelum periode terpenuhi, atau menggunakan kontrol total yang dapat dibaca oleh komputer. Dan yang keenam adalah pengendalian jejak audit. Jejak audit dalam sistem database mencatat kronologi yang terjadi pada definisi database maupun isi database itu tersebut. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa pembuatannya, modifikasinya, penghapusannya, serta pengaksesannya database tersebut. Dengan demikian dapat diketahui siapa saja yang melakukan perubahan atau siapa saja yang mengakses dari data tersebut ataupun berasal dari mana database tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.